Assalamualaikum, hai. Hari ini aku mau sharing tentang pengalaman aku pertama kali hamil. Nah, kalau gejala di aku pertama itu, aku tuh sempet ngalamin yang kayak demam dan kayak gak enak badan gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ke rumah mama dan di situ aku lagi pengen banget makan empek-empek. Nah, BTW ini aku belum ketahuan hamil, tapi badan aku tuh semua pegel. Tadinya aku pengen minta diurut, tapi kata mama aku jangan, takutnya aku lagi ngisi. Soalnya aku udah telat datang bulan gitu. Karena sebelumnya udah aku cek di April sebelum akhir bulan itu aku udah cek 2 kali, ternyata aku nggak hamil, nggak ada tandanya garis 2. Nah, akhirnya aku cek lagi di tanggal 30 April, ternyata aku beneran hamil. Di situ garisnya tuh kayak masih samar-samar gitu. Nah, setelah aku tahu aku hamil, di situ aku tuh kayak bisa dibilang istilahnya tuh kayak ngebo. Jadi makan apapun tuh aku nggak mual. Jadi kayak pemakan segalanya gitu loh. Nah, lanjut, akhirnya aku memutuskan untuk USG di tanggal sekian. Nah, ini tuh aku USG pertama kali dan alhamdulillah kelaminnya udah ketahuan laki-laki. Nah, sempat ada tragedi di situ, aku nginep di hotel. Jadi hotelnya itu nyatu sama mall. Nah, terus aku memutuskan untuk kesana pengen beliin celana buat suami. Pas banget itu lagi Jumatan dia. Jadi dia nggak ikut. Nah, di situ aku pakai sendal hotel dan ternyata pas aku ke lantai 2-nya, aku naik eskalator. Setelah itu aku jalan dan aku tuh jatuh kayak kepleset gitu sampai bener-bener aku kayak kejengkang gitu loh, kayak posisinya duduk tapi kaki aku tuh lurus. Dan kalian tahu kan, pasti kalau di mall tuh kan pasti banyak toko-toko. Nah, di situ nggak ada yang nolongin aku sama sekali, mereka cuma liatin doang. Di situ aku nggak ngerasa sakit sama sekali, tapi aku langsung kayak deg-degan, ketakutan, aku takut kenapa-napa sama bayi aku. Dan akhirnya aku setelah dari hotel memutuskan untuk USG. Kali ini USG-nya yang 4D. Alhamdulillah hasilnya tuh nggak apa-apa. Lanjut ke tragedi yang kedua. Ini aku lagi nyusun skripsi dan di situ aku tuh abis dari rumah dosen. Setelah itu aku memutuskan untuk ke tempat suami aku. Cuman salahnya aku sholat di atas dan di situ kan tangganya agak kecil. Dan lagi-lagi aku kepleset lagi di tangga. Cuman bedanya aku tuh kayak udah kayak tahu pengen jatuh. Pas aku jatuh tuh aku langsung pegangan. Nah, untung aja nggak gelinding. Akhirnya aku memutuskan untuk USG lagi di tanggal segini. Nah, setelah kejadian itu aku jadi kayak belajar harus benar-benar hati-hati banget. Nah, gak sampai situ, ternyata ada tragedi lagi. Aku salah makan. Jadi awal mulanya aku tuh ngidam banget pengen makan lontong sayur. Nah, akhirnya pagi-pagi suami aku ngebeliin lontong sayur. Nah, sorenya ternyata aku ngalamin mules. Dan itu tuh yang bener-bener mules banget di perut aku. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk USG lagi dan di situ ternyata dokternya bilang aku tuh ngalamin kontraksi palsu. Dan ini sebenarnya tuh bahaya, takutnya bener-bener bayinya bakal keluar. Dan di situ aku dikasih obat-obatan untuk mencegah biar kontraksi itu hilang. Nah, ternyata yang bikin aku kontraksi palsu itu adalah pepaya muda yang dari lontong sayur tersebut. Jadi pepaya muda itu sebaiknya dihindarkan pada ibu hamil trimester 1 atau 2. Karena bidan mamah aku ataupun umi suami aku tuh udah gak ada, jadi aku memutuskan untuk cari bidan lain. Aku bener-bener nyari bidan yang bener-bener bisa normal tanpa harus disesar. Di situ aku ketemu di Instagram dan aku memutuskan untuk kontrol lebih sering ke sana. Ditambah aku juga ikut kelas yoga. Di situ katanya bagus banget biar lahirannya tuh makin lancar. Nah, ini tragedi terakhir yaitu mata aku sempat bengep. Aku nggak tahu sih ini istilahnya kenapa bengep apa-apa. Pokoknya kayak dia tuh bengkak banget dan berair. Dan alhamdulillah bisa sembuh sendiri. Yang penting jangan dikucek-kucek. Lanjut, ini udah mendekati HPL aku. Nah, HPL aku itu di tanggal 26 Desember. Nah, di tanggal 24-nya tuh aku menyibukkan diri dari mulai ngepel kamar jongkok
sampai aku juga ngelakuin cuci baju bayi aku pakai tangan, dan di situ aku duduk pakai jengkok. Nah, tanggal 24-nya sekitar jam 4 subuh itu aku udah mulai mules, mirip seperti kontraksi. Abis itu pas aku cek ternyata aku udah pecah ketuban. Nah, akhirnya aku langsung ke bidan, dan sampai di bidan itu jam 6 pagi. Udah sampai bidan, akhirnya aku dicek dalam. Sebelum dicek dalam itu ternyata pas dilihat di dalaman aku tuh warnanya hijau terang gitu. Terus kata bidannya ini ketubannya udah mulai hijau, dan di situ aku kayak kalau hijau kenapa ya, jadi kayak agak takut juga. Terus gak lama dari cek aku dikasih makanan sama bidannya plus dikasih ruangan. Jujur makanan di situ tuh enak banget, terus juga dikasih jus juga. Bener-bener aku ngerasa tuh nyaman di situ, tempatnya juga bersih. Akhirnya sampai siang aku dicek dalam, itu aku nggak ada pembukaan, masih di pembukaan 1. Terus mama aku tuh datang dan dia sempat nawarin apa mau ke bidan lain aja, soalnya terlalu jauh kalau mama aku tuh harus balik-balik ke sana. Tapi aku memutuskan untuk tetap di situ. Lanjut sekitar jam 4 sore aku dipijit laktasi. Di situ katanya biar memperlancar ASI aku plus juga biar aku nambah pembukaan. Tapi lagi-lagi pas dicek pembukaan aku tuh masih pembukaan 1. Pokoknya aku dikasih 2 kali makan di sana. Lanjut, akhirnya ini titik dimana aku mulai drop, yaitu jam 12 malam. Itu aku udah mulai meriang, menggigil, gemeteran, bener-bener ngerasa sakit di bagian perut. Tapi lagi-lagi pas dicek itu aku masih pembukaan 1, nggak ada nambah sama sekali. Akhirnya itu aku mulai diinfus. Di situ baru pertama kali aku diinfus, dan ya udah aku berusaha pasrah. Tadinya tuh aku nggak mau terima karena takut. Ternyata infusannya tuh nggak berfungsi sama sekali, aku masih tetap demam. Akhirnya aku dirujuk ke AirAsia, plus bidannya juga 1 ikut nemenin. Tapi sampai di sana setelah administrasi, bidannya juga udah pulang. Terus di situ aku udah ngerasa mules banget. Alhamdulillah di situ aku masih sempetin buat pup. Ada kali 2 kali aku pup. Tapi itu aku bukan melahirkan. Nah, sebelum masuk ke ruang operasi aku dicek dulu. Ternyata aku udah pembukaan 4, tapi tetap aja itu udah telat katanya, karena aku udah kelamaan, bayinya juga udah gawat. Sebelum masuk ruang operasi di situ aku diambil darah plus juga disuntik. Aku nggak tahu sih buat apa. Lanjut, akhirnya aku masuk ke ruangan operasi. Di situ aku disuntik di bagian bawah punggung kalau nggak salah, kayak tulang ekor gitu. Aku nggak ngerti sih di bagiannya, soalnya nggak berasa. Tiba-tiba tuh kayak udah mati rasa aja gitu di bagian kaki aku sampai ke seluruhnya kayaknya deh. Tapi di situ aku masih bisa dalam keadaan melek, dan di situ aku masih ngerasain kalau aku tuh kayak menggigil. Alhamdulillah di situ dokter yang nyuntik aku baik banget, dia ngasih aku kayak kompresan tapi dia tuh anget, kayak semacam air infusan gitu tapi dia tuh kayak anget gitu. Aku nggak tahu sih itu apaan, tapi dikasih kanan kiri di bagian pipi aku, jadi kayak berasa anget. Dan di situ aku juga boleh tidur karena aku bilang sama dokternya, dok kalau saya tidur boleh nggak, karena ngantuk banget. Dan ternyata boleh. Aku tidur itu ketika bayi aku udah keluar, jadi aku udah ngeliat bayi aku dan aku tuh udah mulai ngantuk gitu, kayaknya sih mulai dijahit. Alhamdulillah bayi aku selamat walaupun harus masuk ke NICU dulu atau ke dalam inkubator. Jujur mungkin ini aku trauma, karena pas hari pertama aku setelah operasi itu aku ngerasa sakit banget setelah biusnya hilang. Dan bener-bener aku nggak bisa balik kanan kiri, dan aku belum bisa ngejenguk bayi aku karena bayi aku nangis terus dan air susu aku dipompa nggak keluar. Akhirnya aku memutuskan buat kasih dia sufor, dan alhamdulillah setelah dikasih sufor bayi aku udah nggak ditaruh di inkubator lagi, cuman dia tetap di ruangan NICU. Akhirnya hari kedua aku berusaha banget buat bangun, aku menahan rasa sakit itu, berjuang. Akhirnya alhamdulillah aku bisa ketemu bayi aku. Nah, untuk biaya NICU dan aku operasi itu sebenarnya benar-benar ke cover sama BPJS aku, dan yang nggak ke cover tuh cuma obat-obatan aku aja, kayak obat buat pelancar ASI yang kayak gitu-gitu aja, dan itu masih terbilang murah ya karena nggak sampai ratusan. Nah, justru aku ngebayar lumayan mahal itu ke bidannya, itu aku hampir bayar 2 jutaan. Nah, pas aku lahiran
itu suami aku tuh bener-bener gak bisa nemenin. Terus di situ juga penjaganya bilang ini tuh aku sama bayi tuh udah gawat, jadi kemungkinan tuh bisa nggak selamat. Di situ dia udah panik banget, terus dia udah kayak sedih, dia minta doa sama orang tua aku sama kedua orang tua dia juga. Karena aku juga baru ngeh, kakakku tuh sempat bilang kalau udah ketuban hijau itu nggak boleh lebih dari 6 jam. Itu dari saudara aku yang mamahnya bidan. Tapi ini kesalahan aku pure karena aku kayak ngerasa kalau bidan yang aku tempatin tuh pasti bisa nanganin aku, ditambah juga aku itu nggak ada induksi. Jadi dari bidan yang aku tempatin itu dia nggak mau ada induksi, dia maunya alami. Nah akhirnya setelah aku pulang dan saudara aku mamahnya ngejenguk yang bidan itu, dia bilang aku itu udah infeksi karena udah dicek dalam terus. Ditambah ketuban hijau itu cuman boleh 6 jam. Kemungkinan besarnya ibu atau bayinya bisa nggak selamat atau bisa jadi dua-duanya nggak selamat. Nah sekian dulu cerita dari aku, semoga pelajaran yang aku dapat bisa jadi pelajaran kalian juga yang lagi hamil ataupun mendekati ingin melahirkan. Kalau ada kejadian seperti ini sebaiknya kalian langsung ke rumah sakit atau rumah sakit ibu dan anak. Di situ kalian bisa langsung masuk ke IGD kalau memang kalian udah ngerasa ini gawat. Nah kalian gak usah minta bidan untuk ngerujuk, tapi kalian mandiri aja langsung ke IGD. Karena kalau kayak gitu kalian bakal bayar sama si bidan tersebut. Nah usahain kalian juga harus udah punya asuransi minimal BPJS. Nah jangan lupa subscribe channel YouTube aku biar aku makin semangat bikin video atau nge-share pengalaman aku. Sehat-sehat buat Bumil dan para calon ibu yang mau melahirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.